Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita lanjutkan pembahasan kita materi tentang tumbukan atau tabrakan. Kemarin pembahasan kita itu mengenai momentum dan impuls, ya kan? Apa itu momentum, apa itu impuls sudah dijelaskan di video kemarin. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang baru di mana babnya sama, hanya saja kita masuk ke tingkatan selanjutnya, yaitu tentang tumbukan atau biasa diartikan sebagai tabrakan. Nah, tumbukan dan tabrakan ini nanti akan berkaitan dengan momentum dan energi yang dimiliki oleh benda sebelum dan sesudah tabrakan. Kalian pasti tentu pernah melihat benda-benda yang bertabrakan. Contoh saja kalau misalkan kalian main kelereng. Jelas kalian akan menabrakkan satu kelereng dengan kelereng yang lain, ya kan? Atau mungkin kalian pernah lihat kejadian ada tabrakan antara motor-motor, antara mobil dan motor, atau antara truk dan mobil, dan lain sebagainya. Nah, peristiwa-peristiwa bertemunya dua benda ini sehingga menghasilkan sebuah kejadian, ini yang kita sebut sebagai tumbukan. Oke. Nah, untuk mempelajari tumbukan ini ada beberapa besaran dulu yang harus kalian pahami sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam pembahasan tentang tumbukan. Nah, pertama ada besaran momentum yang kalian pelajari di minggu kemarin. Apa itu momentum? Momentum adalah kesukaran dalam menghentikan gerak benda. Semakin besar kecepatannya, maka benda itu semakin susah dihentikan, ya kan? Kemarin penjelasannya momentum adalah tingkat kesukaran untuk menghentikan gerak benda. Contoh deh, misal ini ada mobil jalan kan ke kanan, kemudian ada truk jalan ke kiri. Kira-kira dari dua benda ini mana yang paling sulit dihentikan? Saya yakin kalian pasti menjawab adalah truk. Kenapa? Karena truk ini paling berat. Kalau kita mau menghentikan, maka yang paling susah dihentikan adalah truk. Ya, benar. Jadi sesuai dengan masanya. Semakin besar masanya, maka momentum yang dimiliki truk ini semakin besar. Jadi yang paling sulit dihentikan adalah truk. Itu ya momentum. Jadi momentum adalah hasil kali dari massa dan kecepatan gerak benda. Percuma juga kalau mobilnya ini besar dan berat tapi tidak bergerak. Jadi momentumnya juga kecil. Jadi momentum itu juga dipengaruhi oleh kecepatan gerak bendanya. Kemudian nanti akan kita bahas tentang energi. Nah, energi yang benda bergerak, karena geraknya nggak ke atas, otomatis energi potensialnya tidak ada. Maka energi yang berlaku adalah energi kinetik benda, di mana rumus energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Ya. Kemudian nanti ini ada besaran baru lagi, karena bendanya tabrakan, mobil ini dan mobil ini akan ketemu di tengah, terjadi benturan atau tabrakan, maka muncullah koefisien restitusi. Apa sih itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi adalah angka, nanti dia bersifat angka, jadi wujudnya adalah angka, yang akan menentukan sifat lentingan benda atau sifat pemantulan benda. Kita tahu kalau kedua mobil ini bertabrakan akan ada 3 kemungkinan. Apa saja itu? Pertama, ketika dia tabrakan, kedua mobil ini akan menyatu. Jadi ketika ini bertabrakan, mobil truk dan mobil sedan ini akan menjadi satu di tengah. Jadi mobil sedan ini masuk ke dalam truk. Kan ini sering kita lihat nih kejadian kayak gini. Yang mobil masuk ke dalam truk. Itu kita sebut sebagai menjadi satu ya. Tabrakannya berakibat truk dan mobil menjadi satu. Kemudian kemungkinan kedua adalah mobil truk nanti akan diam dan mobil sedan itu terpelanting ke belakang. Jadi ketika tabrakan, maka mobil sedan terpelanting ke belakang dan mobil truk ini diam. Itu kemungkinan kedua. Dan kemungkinan ketiga, ketika tabrakan kedua mobil mundur ke belakang. Ya kan? Jadi ada 3 kemungkinan. Pertama, dia akan menyatu di tengah. Kedua, satunya ditetap.
dan satunya terpelanting ke belakang. Yang ketiga, dua-duanya mundur. Ketika tabrakan, dua-duanya temundur. Nah, itulah koefisien restitusi. Jadi dia menentukan apakah nanti lentingannya ini kira-kira dua-duanya terlempar, atau satunya terlempar, satunya diam, atau dua-duanya diam di tengah. Itulah koefisien restitusi. Nah, untuk persamaannya sendiri, koefisien restitusi itu disimbolkan huruf E. Jadi E ini adalah koefisien restitusi, sama dengan negatif V2 aksen. Apa sih V2 aksen ini? Ini adalah kecepatan setelah terjadinya tabrakan untuk benda kedua. Jadi kalau kita sanggap ini adalah benda 1, ini benda 2, maka ini adalah V1 dan ini adalah V2. Nanti kalau sudah terjadi tabrakan, maka dia akan muncul lagi nih. Ini pasti temundur. Ini kita sebut V1 aksen. Ini juga kemungkinan akan ke belakang. Ini kita sebut sebagai V2 aksen. Jadi aksen itu adalah kecepatan setelah tabrakan. V2 aksen dikurang V1 aksen per V2 dikurang V1. Jadi kecepatan setelah tabrakan dibagi dengan kecepatan sebelum tabrakan. Itulah koefisien restitusi. Nah, untuk nilai E sendiri, nilai koefisien restitusi itu hanya ada 3. Apa saja? Yang pertama, E sama dengan 1. Ini yang paling besar dah. E nggak mungkin lebih dari 1. E sama dengan 1, itu paling besar. Yang kedua, E-nya itu kurang dari 1. Kurang dari 1 itu ya bisa 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 dan seterusnya. Tapi lebih besar dari 0. Ya, kurang dari 1. Dan yang terakhir, E-nya sama dengan 0. Ini yang paling rendah. E-nya sama dengan 0. Jadi ada 3 nilai E. Oke? Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa nilai E ini menentukan sifat lentingan benda nih. Maka nanti kita akan membagi 3 kejadian. Oke? Lanjut disimak.